Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai kisah misteri, kejadian gaib, dan cerita-cerita yang menggugah rasa penasaran. Siapkan diri kalian untuk memasuki dunia penuh tanda tanya, karena setiap cerita menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Selamat menikmati alurnya. Malam turun perlahan di desa Karangjati, sebuah desa kecil di Kudus yang dikelilingi kebun tebu dan jalan berliku yang jarang tersentuh cahaya lampu. Ketika jarum jam mendekati 22,1, suasana selalu berubah menjadi jauh lebih sunyi. Angin yang biasanya lembut menjadi dingin dan berat, seperti membawa pesan yang tak ingin diungkapkan. Raka, pemuda 21 tahun yang baru kembali dari Semarang, mengayuh motornya pelan melewati jalan desa. Ia pulang karena ingin menengok ibunya yang sedang sakit. Namun ada satu hal lain yang sebenarnya membuatnya gelisah. Cerita lama tentang bayangan di persimpangan. Kisah yang dulu hanya ia dengar dari teman masa kecil dan dianggapnya sekadar omong kosong. Kini, setelah bertahun-tahun, cerita itu kembali terdengar. Warga mengatakan bahwa setiap jam 10:10 malam, sesosok bayangan raksasa berdiri di persimpangan yang mengarah ke hutan bambu. Tidak ada yang tahu apa bentuknya. Tetapi orang-orang yang pernah melihat mengaku tubuhnya seperti manusia, hanya terlalu besar, tidak bergerak, dan memancarkan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Raka tidak mudah percaya hal seperti itu. Namun ketika ia melewati jalan menuju rumah ibunya, ia sadar satu hal. Malam itu sangat berbeda. Angin berhenti sepenuhnya. Daun bambu tidak bergerak sedikit pun. Suara jangkrik pun hilang dari sekitar. Ia menelan ludah. Mesin motor diperlambat. Dan seperti menggenapi ketakutannya, jarum jam di ponselnya menunjukkan 22,1 tepat. Jangan bercanda, gumamnya lirih. Di depan, di persimpangan yang membelah jalan menuju hutan dan permukiman, berdiri sesuatu, tinggi, gelap, tidak jelas bentuknya, tapi jelas bukan pepohonan. Raka segera mematikan motor. Ia berdiri kaku, tubuhnya seperti tertahan oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bergeser, tidak goyah. Namun ukurannya seperti bayangan manusia yang terbentang hingga setinggi pohon kelapa. Padahal tidak ada sumber cahaya di sana. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Tidak ada apapun yang bisa menciptakan siluet seperti itu. Siapapun kamu, jangan macam-macam, bisik Raka. Meski ia tahu bayangan tidak mungkin menjawab. Namun tepat ketika ia melangkah setengah mundur, terdengar suara pelan dari balik bayangan itu. Bukan suara langkah, bukan pula hembusan angin. Lebih seperti gumaman samar, hampir tidak terdengar. Namun jelas berasal dari tempat yang sama. Raka merapatkan jaketnya dan mencoba mengatur napas. Ia ingin lari, tetapi rasa penasaran menahannya. Sejak kecil ia terkenal nekat, dan meski wajahnya pucat, sifat lamanya muncul kembali. Ia mengambil senter dari tas motor. Cahayanya diarahkan ke bayangan itu, namun cahaya justru menembus tanpa meninggalkan bentuk jelas. Seolah-olah bayangan tersebut tidak memiliki tubuh. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar persis di belakang telinganya. Tap, tap, tap. Raka sontak menoleh, tapi sekelilingnya kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada hewan, tidak ada daun bergeser. Kalau ada orang, tunjukkan diri, teriaknya. Jawaban tidak datang. Yang ada hanyalah suara napas panjang, samar tapi jelas, seperti milik seseorang yang berdiri sangat dekat dengannya. Raka memutuskan mendekati bayangan itu sedikit lagi. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menahan kakinya. Saat ia hanya berjarak sekitar 3 meter, sesuatu berubah. Bayangan itu perlahan memanjang ke arahnya, bukan bergerak, melainkan seperti menyesuaikan posisi tubuhnya. Raka mundur lagi, tetapi bayangan itu kembali mengikuti gerakannya, tetap diam, namun juga tetap mengarah padanya. Ini sudah gila. Raka menggigit bibirnya, memaksa diri berpikir jernih. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti total. Di dasar bayangan, tepat di tanah yang remang, terlihat jejak kaki manusia. Jejak itu sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran kaki orang biasa, dan jumlahnya hanya satu pasang menghadap ke arah Raka. Ia menyalakan senter lebih terang. Jejak itu basah, seperti baru meninggalkan tanah berlumpur. Namun tidak ada lumpur di sekitar sana. Aku harus pergi, katanya pada diri sendiri. Raka berbalik. Namun baru saja ia menapakkan langkah pertama, suara lain muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Raka, tubuhnya langsung membeku. Suara itu suara laki-laki, namun sangat serak, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Ia mencoba menegakkan tubuh, tapi lututnya melemas. Siapa yang manggil aku? Tanyanya terbata.
Jangan pergi. Raka merasa kulit tengkuknya mengencang. Ia menoleh perlahan. Bayangan itu kini mulai berubah bentuk. Bagian yang sebelumnya datar mulai menonjol seperti bahu, lalu perlahan membentuk siluet kepala. Raka mundur cepat. Kau apa? Bayangan itu tidak menjawab. Namun gumaman dari awal tadi kini terdengar lebih jelas. Kata-kata acak putus-putus, tapi satu kalimat berhasil ia tangkap aku. Kamu, Raka, terpaku. Apaan maksudmu? Bayangan itu mengerut, lalu memanjang, lalu kembali menyatu. Seperti mencoba meniru bentuk tubuh Raka, tetapi masih terlalu besar dan tidak sempurna. Raka mengambil motor dengan panik. Tangannya gemetar ketika memutar kunci. Mesin tidak mau menyala. Ia memukul stang. Cepatlah! Bayangan mendekat tanpa suara. Jejak besar di tanah bertambah banyak. Muncul satu persatu di depan mata Raka. Padahal bayangan itu tidak bergerak. Akhirnya mesin motor menyala. Raka melesat pergi tanpa menoleh. Namun saat ia sampai rumah ibunya 5 menit kemudian, ia masih mendengar suara itu. Seperti berbisik sangat dekat dengan telinganya. Kamu. Raka terhuyung masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ibunya yang sedang duduk di ruang depan terkejut. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Tanya ibunya. Raka hanya bisa menjawab lirih, Bu. Aku lihat sesuatu. Ibunya berusaha menenangkan. Sudah, masuk dulu. Minum, besok pagi ceritakan. Namun sebelum Raka duduk, ia melirik jam dinding rumah. Jam itu berhenti, dan jarum panjang berhenti tepat di angka 10. Raka terdiam. Bu, kapan jam ini rusak? Ibunya menggeleng. Baru saja berhenti. Tadi masih jalan. Raka merasakan jantungnya seakan turun ke perut. Bayangan di persimpangan bukan sekadar bayangan. Ia terasa seperti menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada takut. Firasat bahwa bayangan itu tidak hanya ingin memperlihatkan diri, tetapi juga ingin mengambil sesuatu darinya. Raka masih belum pulih dari kejadian semalam. Bayangan di persimpangan itu menghantui pikirannya sepanjang hari. Walaupun matahari terbit terang, ia merasa seolah tetap berada dalam ruang gelap yang menekan. Bahkan suara burung pagi tak mampu menenangkan dadanya yang terus berdebar. Ia duduk di teras rumah. Ibunya sambil menatap jalan desa. Beberapa tetangga lewat, tetapi semua tampak enggan menyapa. Seakan mereka menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan. Raka menyadari, keadaan desa berbeda dari terakhir kali ia tinggal di sini. Semua orang berjalan cepat, menghindari percakapan, dan selalu menutup pintu menjelang malam. Saat matahari condong ke barat, Pariono tetangga lama yang dikenal ramah datang menghampiri. Raka, kamu sudah dengar tentang rumah kosong di ujung desa? Tanya Pariono sambil melirik kanan kiri. Belum, Pak. Memang kenapa? Jawab Raka, mencoba sopan walau pikirannya kacau. Pariono duduk di kursi kayu. Wajahnya tampak muram. Setiap malam jam 10:10, dari rumah itu terdengar suara orang berdoa. Padahal rumahnya kosong sejak 5 tahun lalu. Raka Mangini, doa? Maksudnya suara manusia? Pariono mengangguk cepat. Tangan gemetar. Yah, kadang seperti suara orang tua, kadang seperti anak kecil. Tidak pernah sama setiap malam. Raka berpikir sejenak. Ada yang mencoba mengecek? Beberapa, jawab Pariono lirih. Tapi tidak ada yang berani masuk setelah mendengar suara itu sendiri. Raka langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan aneh di persimpangan saja sudah cukup membuatnya tidak tenang. Sekarang ada suara misterius dari rumah kosong pula. Namun rasa penasaran menekan ketakutannya. Rumahnya yang mana? Mungkin malam ini aku bisa lihat, ucap Raka. Pak Riono terperanjat. Jangan gegabah. Banyak yang bilang suara itu milik orang yang akan meninggal keesokan harinya. Dan suaranya menurun drastis. Suara itu kadang menyerupai suara orang yang masih hidup. Raka menelan ludah. Masih hidup? Pak Riono mengangguk, seperti rekaman masa depan. Pembicaraan itu terhenti ketika ibunya memanggil dari dalam rumah. Pak Riono pamit, meninggalkan Raka dengan pikiran yang semakin rumit. Ia tidak ingin mempercayai hal gaib begitu saja, tetapi kejadian semalam membuatnya sulit menolak kemungkinan. Malam tiba jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Angin lembut berubah dingin. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Seperti kebiasaan warga desa, Raka memutuskan untuk menyelidiki rumah kosong itu. Ia tidak ingin terus diteror rasa takut. Ia memakai jaket, mengambil senter dan berjalan sendirian menuju ujung desa. Jalan setapak dihiasi rumput liar. Dengan pepohonan besar menutup sebagian beban langit. Cahaya bulan hanya menerobos sedikit, membuat langkahnya semakin berat ketika ia sampai di depan rumah kosong itu. Jam di ponselnya menunjukkan 22,03. Rumah itu tampak seperti bangunan tua yang ditinggalkan tanpa perawatan. Cat dindingnya terkelupas, jendela pecah,
dan pintu depan menggantung miring. Namun ada hal yang membuat Raka gelisah. Meskipun rumah tampak hancur, halaman depannya seperti baru dibersihkan. Tidak ada daun jatuh, tidak ada debu tebal, tidak ada sarang laba-laba, seolah ada yang datang setiap hari dan merapikannya. Raka berdiri mematung beberapa saat hingga akhirnya jarum jam bergerak ke 10,1 malam. Dalam hitungan detik, suara itu muncul, lembut, dalam, penuh gema. Allahumma rahamna. Raka spontan mundur setapak. Suara doa itu jelas suara lelaki dewasa pelan, tetapi tegas. Seperti orang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Siapa di dalam? Seru Raka. Tidak ada jawaban. Suara doa terus berulang. Semakin jelas, semakin dekat. Padahal tidak ada cahaya atau gerakan dari dalam rumah. Raka memberanikan diri melangkah mendekati pintu. Hei, rumah ini kosong. Kamu siap? Tiba-tiba doa itu berhenti total. Keheningan yang muncul lebih menakutkan daripada suara tadi. Raka menahan napas. Beberapa detik kemudian, doa itu terdengar lagi. Tapi kali ini, suaranya berubah menjadi lebih serak. Lebih seakan lidah pemilik suara rusak atau mati. Raka, tubuh Raka membeku. Pia, suara itu mengulang. Kali ini lebih jelas. Raka, tolong. Raka merasa perutnya mengencang. Kamu siapa? Kenapa tahu namaku? Tidak ada jawaban langsung. Lalu terdengar suara langkah kecil dari dalam rumah. Sangat pelan tapi jelas mengarah ke pintu. Tap-tap. Raka mengarahkan senter. Namun cahaya hanya menembus kegelapan. Tidak menunjukkan apapun. Langkah itu berhenti beberapa sentimeter dari balik pintu kayu yang setengah lapuk. Sekali lagi suara itu muncul. Lebih lirih. Raka, aku. Langit-langit rumah bergetar pelan. Seolah suara itu berasal dari seluruh dinding. Bukan dari satu titik. Raka memaksa suaranya keluar. Katakan, siapa kamu? Suara berat itu akhirnya menjawab. Besok, aku mati. Napas Raka tercekat. Apa maksudmu? Tak ada respons. Suara itu malah berubah menjadi serangkaian isakan yang memecah kesunyian. Tangisnya terdengar seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan. Raka ingin lari, tapi kakinya terpaku. Raka, suara itu kembali memanggil. Kini sangat pelan. Aku, kamu. Kata itu membuat ingatan tentang bayangan semalam muncul kembali. Tubuh besar. Siluet aneh, bisikan yang sama. Aku, kamu. Senter di tangan Raka bergetar. Ia mundur perlahan, napasnya pendek-pendek. Tiba-tiba pintu rumah bergeser beberapa sentimeter. Meski tidak disentuh, GRA. Raka menahan jeritan. Dari celah pintu yang gelap, muncul suara tambahan suara gesekan kuku di lantai kayu. Setelah itu, doa yang sama kembali terdengar, tetapi dengan ritme tak teratur. Seperti orang yang berusaha berbicara sambil menahan sakit parah. Raka berbalik dan lari tanpa peduli apapun. Ia tak berhenti hingga kembali ke halaman rumah ibunya. Tangan dan lututnya gemetar. Ibunya yang sedang duduk di ruang depan memandang heran. Kamu gimana? Kenapa berkeringat begitu? Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk pintu dan berkata pelan, Bu, ada sesuatu di desa ini yang manggil nama aku. Ibunya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, mulai malam ini. Jangan keluar jam 10:10 lagi. Raka merinding. Kenapa? Ibunya memejamkan mata sebentar. Karena jam itu bukan untuk manusia. Dan sebelum Raka bisa bertanya, terdengar suara lembut dari arah belakang rumah. Suara doa, suara yang sama seperti yang ia dengar di rumah kosong. Dan itu jelas, bukan suara siapapun di dalam rumah. Pagi itu, desa masih diselimuti ketegangan. Raka tidak tidur semalaman. Suara doa dari balik rumah kosong terus menghantui telinganya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar rintihan yang sama. Seakan seseorang memanggilnya dari kegelapan tak berdasar. Pagi yang seharusnya membawa ketenangan, justru terasa seperti pengingat bahwa sesuatu sedang mengintainya. Ibunya pun tampak resah. Terus menatap ke arah jendela seakan takut sesuatu muncul kapan saja. Menjelang siang, terdengar suara ribut dari luar. Beberapa warga berlari menuju arah balai desa. Langkah mereka panik, wajah pucat, dan sebagian tampak kebingungan. Raka keluar rumah. Ia menahan napas, mencoba mengabaikan ketakutan yang menempel sejak malam sebelumnya. Ia menghampiri salah satu warga yang tampak gemetar. Seorang pemuda bernama Revan. Ada apa, Van? Tanya Raka. Revan sulit bicara. Napasnya tersengal. Balai desa. Orang-orang jatuh satu-satu. Badan mereka kaku, mata kosong. Ada suara-suara dari dalam. Raka langsung teringat cerita lama tentang kesurupan massal yang konon pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Dulu,
Ia menganggap cerita itu hanya karangan warga untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun setelah kejadian bayangan dan suara dari rumah kosong, ia tidak lagi berani menganggap apapun sebagai lelucon. "Van, kamu lihat sendiri?" tanya Raka lebih serius. Revan mengangguk cepat. "Iya," mereka teriak. Tapi suaranya bukan suara mereka. Ada satu yang ngomong, "Suaranya mirip kamu." Raka terdiam. Ujung jarinya dingin. Tanpa banyak bicara, Raka mengikuti kerumunan. Balai desa berada di dekat lapangan kecil, bangunan tua yang biasanya digunakan untuk rapat dan acara warga. Kini, dari kejauhan saja, ia bisa mendengar suara kacau, teriakan, tangisan, dan suara rendah seperti gumaman dari banyak mulut sekaligus. Saat sampai di depan gedung itu, Raka melihat sekitar 10 warga tergeletak di lantai. Tubuh mereka kaku, namun dada mereka bergerak cepat seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Beberapa ibu menangis, menahan tangan anggota keluarga yang menggeliat tanpa arah. "Pegang dia, jangan dilepas," teriak seseorang. Raka melangkah masuk dan langsung merasakan hawa dingin tidak wajar. Udara di dalam balai desa seperti dipenuhi kabut tipis yang bergerak perlahan. Setiap napas terasa berat, seakan ruangan itu menolak kehadiran manusia sadar. Di tengah kekacauan itu, salah satu pria tua tiba-tiba bangkit dengan gerakan kasar. Matanya memutili hernia kaku, dan dari tenggorokannya keluar suara yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. "Sudah datang." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat beberapa orang langsung pingsan ketakutan. Raka menelan ludah. "Siapa yang datang?" Pria tua itu mengarahkan pandangannya pada Raka. Meski matanya putih, terasa jelas bahwa ia sedang menatap langsung pada dirinya. Yang berbayang, hantun Raka Mencelos. Bayangan itu yang di persimpangan, tubuh pria tua itu bergetar hebat. Suara yang keluar semakin dalam, semakin aneh. Seakan ada banyak suara berbicara bersamaan. "Ketipanku, Raka, aku tidak kenal apapun. Kenapa aku?" Pria tua itu tertawa. Tawa yang melengking dan patah, seperti logam beradu dengan batu. Tawa itu kemudian berubah menjadi tangis panjang, lalu mendadak terhenti seakan seseorang menutup mulutnya dari dalam. Tiba-tiba, semua warga yang tergeletak menggerakkan kepala mereka bersamaan dan menatap Raka. Suara mereka keluar serentak. 10. Raka merasa lututnya hampir menyerah. "Aku tidak mau dengar lagi." Namun suara itu terus berlanjut, menguat hingga getarannya membuat kaca jendela beresonansi. 10. Raka menutup telinganya. Namun suara itu seperti masuk langsung ke kepalanya, bukan lewat telinga. Revan yang berdiri di samping Raka berkata panik, Kita harus keluar. Ini bukan suara manusia." Tetapi sebelum mereka sempat bergerak, salah satu perempuan yang tergeletak di lantai mengangkat badan perlahan. Lehernya terkulai miring, nyaris patah, namun ia tetap menatap lurus ke arah Raka. Mulutnya bergerak pelan. "Raka." Ia mendekap tubuhnya sendiri, lalu berteriak sangat keras hingga dinding balai bergetar. "Jangan lari!" Suara itu memaksa Raka menahan napas. Terlalu banyak kejadian yang mengarah kepadanya. Terlalu banyak petunjuk bahwa apapun yang menghantui desa ini tidak sekadar entitas liaria seperti sedang mencari seseorang. Dan seseorang itu adalah dia. Perempuan itu merangkak cepat ke arahnya. Gerakannya seperti hewan. Beberapa warga mencoba menahan, namun kekuatannya tidak wajar. Ia berteriak lagi, kali ini dengan suara yang jauh berbeda. Suara pria dewasa yang pernah Raka dengar sebelumnya, suara dari rumah kosong besok. "Raka, mati." Raka melangkah mundur. "Kukupi, Jiong." Tiba-tiba semua suara berhenti seketika. Semua tubuh yang tergeletak langsung ambruk kembali, seakan energi yang merasuki mereka hilang dalam satu tarikan napas. Ruangan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar beberapa orang menangis lepas. Raka memandang sekeliling, berusaha memastikan tidak ada lagi yang bangkit. Namun yang membuatnya benar-benar merinding adalah hal kecil yang ia lihat di lantai, tepat di tengah ruangan, di antara berkak-berkak tanah yang terbawa dari luar. Terlihat jejak kaki besar yang sama seperti yang ia lihat di persimpangan. Jejak itu basah, segar, dan mengarah ke pintu masuk balai desa ke arah tempat Raka berdiri sebelumnya. Revan menarik lengan Raka. "Kita keluar!" Raka mengangguk lemah. Mereka berlari keluar balai desa, sementara warga lain masih berusaha sadar dari kekacauan itu. Di luar, udara terasa lebih ringan. Namun, pikiran Raka semakin berat. 3 kejadian, 3 tanda. Semua mengarah padanya. Saat ia duduk di tepi jalan untuk menenangkan diri, Revan berkata lirih, "Raka, apa pan ini? Dia terus memanggil kamu." Dan tiap kali jam 10:10 sesuatu makin dekat. Raka tidak menjawab. Matanya menatap tanah tanpa fokus.
Lalu, dari jauh, angin membawa suara lirih yang hanya ia dengar. Suara yang sama, aku, kamu. Setelah kejadian di balai desa, Raka merasa pikirannya semakin terpecah. 3 hari berturut-turut, ia menyaksikan hal yang seharusnya mustahil. Bayangan raksasa, suara asing yang mengenali namanya, dan kesurupan massal yang semuanya mengarah padanya. Apapun yang datang, entitas itu seperti semakin dekat. Seolah waktu memang menuntunnya menuju sesuatu yang tidak dapat ia hindari sore itu. Raka duduk di samping ibunya, mencoba tenang sambil menatap halaman. Namun pikirannya tidak berhenti mengulang kata-kata mengerikan dari mulut orang-orang. Kesurupan, besok Raka mati, ibunya merasakan kegelisahan putranya. Raka, kalau kamu merasa tidak aman, kita bisa pergi keluar kota dulu. Sementara saja. Raka menggeleng pelan. Aku nggak yakin itu bisa menyelesaikan apapun, Bu. Masalahnya bukan tempatnya. Ibunya menatapnya dalam-dalam. Kamu seperti diseret oleh sesuatu. Raka mengalihkan pandangan. Ia tahu ibunya benar. Menjelang maghrib, Revan datang panik membawa kabar baru. Rak, kamu harus ikut aku. Katanya terburu-buru. Ada apa lagi? Tanya Raka. Jantungnya langsung berdegup cepat. Di jembatan tua, ada perempuan duduk sendirian sejak tadi siang. Orang-orang takut mendekat. Katanya dia ngomong hal aneh dan dia manggil nama kamu. Raka hampir tidak percaya. Jembatan peninggalan Belanda itu? Ya, ayo cepat sebelum malam turun. Raka tidak ingin pergi. Tetapi jika perempuan itu memang menyebut namanya, ia tidak punya pilihan. Mungkin jawaban yang ia cari ada di sana. Mereka berdua berjalan kaki menuju jembatan tua di tepi desa. Jembatan itu dibangun pada masa kolonial. Batu-batunya sudah penuh lumut, namun masih kokoh. Air sungai di bawahnya mengalir pelan, membawa bau tanah basah dan udara lembab yang terasa asing. Ketika mereka tiba, matahari sudah hampir tenggelam. Siluet seorang perempuan tampak duduk di tepi jembatan menghadap ke air. Rambutnya panjang tergerai, kerudung putihnya melambai pelan tertiup angin tipis. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seakan menunggu sesuatu. Raka menelan ludah. Dia manusia, kan? Revan mengangkat bahu. Nggak ada yang berani cek. Raka mendekat perlahan. Permisi, Mbak. Perempuan itu tidak beranjak, tidak menengok, tidak bergeser sedikit pun. Raka mengambil langkah lebih dekat. Kamu kenal saya? Perempuan itu akhirnya bergerak. Sangat lambat, ia menoleh. Hanya separuh wajahnya terlihat. Kulitnya pucat, matanya tampak memerah seperti habis menangis. Namun bukan itu yang membuat Raka tercekat. Perempuan itu tersenyum samar lalu berkata lirih. Akhirnya kamu datang. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa? Kenapa manggil nama saya? Perempuan itu memandang sungai. Aku di sini untuk memperingatkanmu. Revan melangkah mundur. Rah, ini kayaknya bukan orang biasa. Perempuan itu melanjutkan. Suaranya tenang, namun mengandung beban berat. Kau tidak boleh melewati persimpangan malam ini. Apapun yang terjadi, jangan mendekati tempat itu. Raka, kenapa? Apa yang ada di sana? Perempuan itu menghela napas panjang. Yang mencarimu semakin dekat. Ketika jam mencapai 10,1, dia tidak hanya menampakkan diri. Raka berusaha keras menahan diri agar tidak bergetar. Siapa dia? Apa hubungannya dengan aku? Perempuan itu menatap Raka untuk pertama kalinya penuh. Mata itu bukan mata manusia yang normal. Ada kesedihan mendalam di sana. Ada sesuatu yang hancur. Kau tidak akan percaya kalau aku bilang, ujarnya pelan. Tapi masa depanmu sedang tercabik. Apa maksudmu? Suara Raka goyah. Perempuan itu menggenggam tepi jembatan sampai jemarinya memucat. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku sudah gagal di waktuku sendiri. Rocket, di waktumu sendiri? Kamu bicara apa? Perempuan itu tersenyum pahit. Aku, istri. Dunia Raka seperti berhenti berputar. APA. Revan membelalakan mata. Dia bukan dari waktumu. Potong perempuan itu cepat. Aku dari masa depan yang tidak lagi ada. Raka mundur satu langkah. Tidak masuk akal. Perempuan itu menatapnya lembut sangat lembut, seakan memandang seseorang yang sangat ia sayangi. Kamu tidak pernah selamat dari malam itu. Bayangan yang kamu lihat adalah dirimu sendiri. Dirimu yang mati. Raka nyaris tidak memiliki napas. Tidak mungkin. Tidak, tetapi itu kenyataannya. Lanjutnya, ketika jam mencapai 10,1, sesuatu menarikmu keluar dari dunia hidup. Tubuhmu ditemukan di bawah pohon kelapa. Di persimpangan itu, Raka menggeleng keras. Kalau begitu bagaimana kamu bisa ada di sini? Wajah perempuan itu berubah pilu, karena waktu runtuh setelah kamu pergi. Aku terseret ke tempat yang tidak punya masa depan atau masa lalu. Di sana aku melihat semua versi dirimu. Hidup, mati, hilang, muncul kembali, dan tenggelam dalam bayangan. Semuanya bercampur. Air matanya menetes.
Aku melihatmu mati berkali-kali. Raka menutup wajahnya dengan tangan. Panik. Aku nggak bisa terima ini. Perempuan itu mendekat sedikit. Suaranya hampir seperti bisikan. Ini satu-satunya kali aku bisa kembali. Aku datang untuk mengubah malam itu. Jangan datang ke persimpangan. Jangan jawab suara apapun yang memanggilmu. Jangan lihat ke arah bayangan itu. Raka berusaha meredakan gemetar di tangan. Kalau aku tidak datang, apa kamu akan selamat di waktumu? Perempuan itu tersenyum tipis. Aku tidak ingin diselamatkan. Yang ingin kuselamatkan hanya Raka nyaris menangis. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, perempuan itu memegangi dada dan tubuhnya mulai memudar. Revan berteriak, "Rah, Tiel!" Perempuan itu menatap Raka untuk terakhir kalinya. "Aku mencintaimu. Bahkan jika kamu tidak pernah mengenalku di sini." Tubuhnya perlahan lenyap, berubah menjadi kabut tipis yang terbawa angin, meninggalkan aroma lembut yang entah mengapa terasa familiar bagi Raka. Raka berdiri terpaku. Revan menyentuh bahunya. "Ra, apa yang barusan kita lihat?" Namun sebelum Raka sempat menjawab, suara dari arah sungai terdengar. Suara berat, sangat pelan. Kamu." Malam mulai turun, dan Raka menyadari waktu menuju jam 10:10. Semakin dekat, angin malam merayap pelan melewati rumpun bambu di tepi makam kecil itu. Udara lembab membawa aroma tanah basah, seolah mengingatkan bahwa kawasan tersebut pernah menjadi lokasi tragedi yang tak pernah benar-benar selesai. Warga desa Jetak di Kudus jarang berani mendekat setelah matahari tenggelam, terutama karena ada satu hal yang terjadi setiap jam 10:10. Tawa anak-anak yang terdengar jernih, riang, sekaligus tidak wajar. Raffi, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, awalnya menganggap cerita itu sekadar mitos pengusir orang iseng. Namun rasa ingin tahunya terus mendorongnya. Kalau memang menakutkan, kenapa tidak pernah ada bukti? Pikirnya berkali-kali. Raffi akhirnya memutuskan mencari tahu sendiri. Menjelang malam, ia membawa senter kecil, jaket, dan keberanian yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Langit tampak kosong tanpa bintang, seolah sengaja memberi ruang bagi sesuatu yang tak terlihat. Saat menyusuri jalan tanah menuju kuburan, ia merasakan hawa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang, digantikan keheningan yang begitu total, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kuburan itu cuma tempat biasa. Tidak ada apa-apa. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Ia melewati pintu gerbang besi berkarat yang mengeluarkan suara lirih saat disentuh. Tanah makam tampak lembab, dedaunan berserakan. Namun ada sesuatu yang membuatnya merinding. Deretan mainan boneka kain, mobil-mobilan kayu, dan gasing kuno berbaris rapi di sepanjang tepian nisan-nisan kecil. Seolah ada yang sengaja menatanya. Raffi menelan ludah. "Siapa yang menaruh ini malam-malam?" bisiknya. Jam di ponselnya menunjukkan jam 10:08. Ia berdiri di tengah area makam, dikelilingi nisan mungil yang sunyi. Angin berhenti sama sekali, membuat suasana makin menekan. 2 menit terasa begitu lambat. Raffi mencoba mengatur napas, tetapi setiap kali ia melihat mainan itu, dadanya semakin berat. 10:10 dari arah sudut makam, terdengar tawa. Bukan satu, tetapi banyak. Suara itu melengking ringan, persis seperti tawa anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Namun tidak ada satupun wujud yang terlihat. Cahaya senter Raffi bergetar ketika tangannya mulai gemetar. "Kalau ada orang, keluar," katanya sambil memutar tubuhnya perlahan. Tawa itu semakin dekat, bergerak cepat ke berbagai arah, seolah mengepungnya. Suara itu terdengar bahagia, tetapi di tengah keriangan itu, ada nada lain, sesuatu yang terasa kacau, seperti menahan tangis. Tiba-tiba salah satu boneka di tanah bergerak, kepalanya menoleh perlahan ke arah Raffi. Bola matanya yang terbuat dari kancing hitam, tampak menatap langsung ke sanubarinya. Raffi mundur selangkah. Tidak mungkin. Lalu sebuah suara kecil menyela tawa-tawa itu. "Dan gone kami." Raffi memutar badan ke arah suara itu. Di depan salah satu nisan, tampak kabut putih tipis, membentuk siluet anak berusia sekitar 6 tahun. Tidak sepenuhnya padat, tetapi cukup jelas untuk terlihat sedang tersenyum. "Kami rindu teman," bisik sosok itu. Raffi ingin lari, tetapi kakinya sulit digerakkan. Ia mencoba berbicara meski suaranya bergetar. Aku cuma lewat, bukan untuk bermain." Tawa mulai memudar dan berubah menjadi bisikan panjang yang berlapis-lapis. Kabut di depan nisan itu bergerak mendekat. "Kami dulu bermain di sungai," ujar sosok itu lirih. "Airnya deras. Tidak ada yang menolong." Raffi merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia sudah pernah mendengar kisah kecelakaan puluhan tahun lalu tentang sekelompok anak yang tenggelam saat sedang berlarian menuju sungai. Namun warga desa jarang membicarakannya
karena dianggap menyimpan luka mendalam. "Kenapa kalian masih di sini?" tanya Raffi tanpa sadar kami menunggu. "Satu teman belum datang," jawab suara itu lembut. Raffi menggeleng cepat. "Aku bukan teman kalian. Aku tidak pernah." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, ia melihat sesuatu di tanah. Boneka baru, letaknya tepat di depan kakinya. Boneka itu berbeda dari yang lain, memakai kaos yang warnanya mirip dengan yang sedang ia kenakan. Raffi membungkuk gemetar dan mendekati boneka itu. Di bagian dada boneka, ada huruf yang dijahit dengan benang merah. RAFI. Jantungnya serasa berhenti. Ini tidak mungkin. Siluet kabut itu mendekat lebih dekat. Suaranya hampir terdengar seperti napas di telinganya. Sekarang teman yang hilang sudah kembali. Tawa anak-anak kembali bergema. Kali ini lebih keras, lebih liar, dan lebih menakutkan. Suaranya bukan lagi tawa riang, tetapi jeritan kebahagiaan yang dipaksa. Raffi mencoba berlari, tetapi tanah di sekitarnya seperti menarik pergelangan kakinya. Cahaya senter meredup. Bayangan-bayangan kecil berlari mengelilinginya, walau tubuh mereka tak terlihat. "Bukan aku!" teriaknya putus asa. Namun suara kanak-kanak itu membalas dengan nada yang dingin. "Setiap yang mendengar tawa kami akan menjadi bagian dari kami." Tanah di bawah Raffi terasa runtuh. Gelap menelannya. Suara terakhir yang ia dengar adalah tawa panjang yang berubah menjadi bisik halus, seperti seseorang menyambutnya. Esok paginya, warga yang melewati makam melihat hal baru di antara deretan mainan. Sebuah boneka laki-laki kecil, mengenakan kaos berwarna serupa dengan milik Raffi, berbaring tenang di depan nisan tanpa nama. Dan malamnya, tepat jam 10:10, tawa yang biasanya terdengar 7 suara, kini menjadi 8. Malam di desa Kedung Dowo biasanya tenang, hanya hembusan angin dan sesekali suara kambing dari kejauhan yang memecah kesunyian. Namun ada satu rumah di ujung jalan kecil yang selalu membuat warga tidak nyaman. Bangunan tua dengan cat mengelupas itu sebenarnya sudah kosong bertahun-tahun, tetapi setiap jam 10:10, lampu ruang tamunya selalu menyala terang, seperti ada yang menghuni kembali. Rara, seorang perempuan yang baru tinggal di desa itu, pertama kali memperhatikan kejanggalan tersebut ketika pulang dari warung. Ia melihat cahaya kuning menembus tirai tipis jendela rumah kosong itu. "Aneh, siapa yang menyalakan lampu?" pikirnya. Keesokan harinya, Rara bertanya pada Samin, tetangga yang sudah 10 tahun merawat area sekitar. "Pak, rumah di ujung jalan itu ada penghuninya?" Samin menggeleng pelan. "Tidak ada. Dulu keluarga yang tinggal di sana kabarnya pindah mendadak. Sejak itu, lampu sering menyala sendiri. Jamnya selalu sama. Kenapa tidak ada yang memeriksa?" "Sudah, tapi setiap masuk, lampu padam, dimatikan pun menyala lagi keesokan malam." Rara merasa ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Misteri itu membuatnya penasaran. Malam berikutnya, ia sengaja duduk di teras sambil membawa termos berisi minuman hangat. Menunggu waktu mendekati 10:01, jam digital di ponselnya menunjukkan ke 10:07. Angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa lebih berat. Rara merapatkan selimut kecil di bahunya. Gelap pekat menyelimuti rumah tua itu. Hingga akhirnya tepat 10:01, cahaya kuning muncul perlahan. Tidak menyala seketika, melainkan seperti seseorang memutar saklar secara perlahan. Rara merinding. Ini tidak benar. Meski begitu, langkah kakinya malah mendekati gerbang kecil yang terbuat dari besi rapuh. Pegangannya dingin seolah baru dikeluarkan dari air es. Rumah itu tampak lebih menakutkan dari dekat. Tembok penuh retakan, daun kering bertumpuk di teras, dan pintunya terbuka sedikit, meninggalkan celah gelap di sudutnya. Meski tidak ada angin, celah itu bergeser tipis, seperti disuruh menyambut tamu. Rara meneguk ludah. "Kalau ada orang, saya cuma mau lihat sebentar," katanya walau tidak ada siapapun di sekitar. Ia mendorong pintu perlahan. Engsel berderit liris suara panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Begitu masuk, lampu yang menyala tadi langsung padam seperti ada tangan tak terlihat mematikan saklar. Ruangan gelap total. Rara menyalakan senter dari ponsel. Cahaya kecil itu mengenai meja kayu tua dan figura-figura berdebu. Foto keluarga terpajang, menunjukkan seorang ayah, ibu, dan anak perempuan sekitar 7 tahun. Wajah mereka tersenyum lembut, tetapi foto itu penuh noda seolah pernah terendam air. Di dinding, ada jam kayu bulat yang berhenti pada angka 10,1. "Halo?" panggil Rara. Suaranya bergetar, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari arah dapur. Pelan, tetapi jelas. Rara menelan ketakutan yang menanjak di dadanya. "Siapa itu?" "Pak," tidak ada jawaban, tetapi lampu ruang tamu mendadak menyala lagi,
kali ini tanpa jeda. Senter ponselnya mati sendiri. Cahaya lampu tunggal itu menerangi ruang sempit, mengungkapkan bayangan kecil di sudut dekat jendela. Sosok itu hanya siluet, tinggi sebatas pinggang orang dewasa. Berdiri diam, menghadap tembok. Rara menahan napas. "Adik, kamu tinggal di sini?" tanyanya. Berusaha terdengar tenang. Sosok itu menggeleng perlahan, gerakannya kaku. Kemudian suara lirih muncul dari arah yang sama. Bukan dari mulut siluet itu, melainkan dari udara. "Jangan menyalakan lampu." Rara memik, Kekin. Tidak ada balasan. Lampu berkelip beberapa detik, lalu mati. Kegelapan kembali menutup ruangan. Langkah kecil itu terdengar lagi. Kali ini di belakang Rara. Ia memutar tubuh, tetapi tak menemukan apapun. Hanya udara dingin yang menyentuh lehernya. Ketika lampu menyala untuk ketiga kalinya, sosok yang tadinya berdiri di sudut kini berada tepat di depan pintu keluar. Lebih siluetnya lebih jelas. Rambut panjang, baju terusan lusuh, dan kepala menunduk. "Siapa kamu?" Perlahan, siluet itu mengangkat kepala. Tidak sepenuhnya terlihat, tetapi cukup untuk memperlihatkan wajah pucat dengan tatapan kosong. "Aku tinggal menunggu mereka kembali," bisik sosok itu. "Siapa?" "Semua yang menyalakan lampu tidak bisa pergi." Rara mundur selangkah. Ia mulai mengerti. Lampu itu bukan penyambut tamu. Lampu itu jebakan. Ia berbalik untuk keluar, tetapi pintu menutup sendiri dengan keras. Gagangnya memanas, membuat telapak tangan Rara terkejut dan melepasnya. Lampu berkedip lagi, dan ketika cahaya kembali stabil, sosok kecil itu sudah berada hanya setengah meter di depannya. "Aku sendirian sejak malam itu," katanya pelan. "Ibu memanggilku, tapi aku tak bisa ikut. Aku terjebak saat cahaya pertama menyala." Rara menggigil. "Kamu ingin apa dariku?" "Teman," jawabnya pendek. "Supaya aku tidak sendiri." Cahaya lampu berubah redup, lalu mati total. Dalam kegelapan itu, suara langkah kecil mendekat cepat. Semakin dekat hingga terasa di samping telinga Rara. "Sekarang giliranmu." Rara berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Lampu menyala lagi beberapa detik kemudian, dan ruangan kembali kosong tanpa sosok kecil itu. Semua hening, seolah tidak ada apa-apa. Keesokan paginya, warga yang lewat melihat sesuatu baru di ruang tamu rumah tua itu. Sebuah boneka tergeletak di kursi tua, memakai jaket mirip yang dipakai Rara malam sebelumnya. Kini, setiap jam 10:10 lampu tetap menyala, tetapi cahayanya lebih terang dari biasanya. Seperti ada dua penghuni baru di dalamnya. Di desa Tanjung Rejo, ada satu kejadian yang selalu menghantui warga setiap malam Jumat Kliwon. Tepat jam 10:10, keranda kayu tua akan muncul dari arah pemakaman dan bergerak menyusuri jalan tanah tanpa ada satupun orang yang membawanya. Keranda itu berjalan seperti memiliki kemauan sendiri, bergoyang perlahan namun pasti, menuju tepian sungai yang membelah desa. Banyak penduduk memilih menutup pintu ropet-ropet ketika waktu itu tiba. Namun 3 remaja Dito, Arkan, dan Lilis memutuskan mencari tahu kebenaran kisah tersebut. Mereka menganggap cerita itu hanya taktik orang tua agar anak tidak keluar malam. Dito membawa senter besar, Arkan membawa kamera tua, Lilis membawa tas kecil berisi air minum. Meski ia tahu ketakutannya jauh lebih besar daripada rasa haus yang mungkin muncul, mereka berniat menunggu di dekat pos kecil yang berada di tikungan sebelum jembatan sungai. "Kalau keranda itu benar-benar lewat, kita harus tetap tenang," kata Dito. Meski suaranya terdengar meremehkan ketegangan, Lilis menjawab pelan, "Aku harap kamu benar. Aku merasa tempat ini aneh malam ini." Arkan menertawakan keduanya. "Paling cuma orang iseng." Langit begitu gelap malam itu. Bulan diselimuti awan tebal. Angin menggerakkan daun jati, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Jam di ponsel Dito menunjukkan 10:05. Mereka berdiri saling merapat. Jalan desa tampak kosong. Bau tanah lembab memenuhi udara. Tidak ada suara burung malam ataupun jangkrik. Keheningan itu justru terasa paling menakutkan. 10:08 sebuah suara berdecit terdengar dari arah pemakaman. Awalnya sangat pelan, mirip gesekan kayu. Lilis menggenggam lengan Arkan. "Kalian dengar?" Arkan mengangguk, mencoba tetap tenang. "Mungkin angin." Namun suara itu makin jelas. Dito menyorotkan senter ke ujung jalan. Cahaya kuning yang bergetar memantulkan permukaan panjang yang tampak bergerak maju. Keranda itu muncul. Bentuknya kusam. Kayu tua sudah retak di beberapa bagian. Kain putih yang menutupinya tampak kotor seperti terkena lumpur. Tidak ada satupun orang yang memegang tongkat di kiri kanannya. Tetapi benda itu tetap berjalan, bergoyang perlahan tapi pasti. "Ya Tuhan," bisik Lilis, hampir menangis.
Keranda berhenti sekitar 10 meter dari posisi mereka, seolah menyadari kehadiran tiga remaja tersebut. Udara berubah sangat dingin. Dito merasa seolah ada sesuatu yang merayap di punggungnya. Arkan mengambil kamera dan membidik. Kita harus merekam ini. Bukti kalau, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, keranda bergerak lagi. Tetapi kali ini melaju lebih cepat. Seperti dikejar waktu. Seperti sedang mengantar sesuatu yang tidak boleh terlambat. Jangan didekati, seru Lilis. Namun Dito malah maju beberapa langkah. Kita harus tahu siapa yang melakukan ini. Ia mendekati keranda dengan senter bergetar di tangan. Kain penutup di atasnya bergetar. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang mengatur ritme napas. Suara lirih, hampir tak terdengar, muncul dari dalam. Mengantar yang belum kembali. Dito mundur cepat. Siapa? Siapa yang belum kembali? Keranda tidak menjawab. Ia terus bergerak menuju arah sungai. Arkan akhirnya berkata, kita ikuti dari jauh, jangan terlalu dekat. Mereka melangkah perlahan. Jalan menuju sungai semakin gelap. Pepohonan di tepi jalur itu tampak lebih tinggi dari biasanya. Bayangannya memanjang seperti yari-yari raksasa. Setibanya di area jembatan, keranda berhenti. Tidak ada angin, tetapi kain penutupnya terangkat sedikit, seolah memperlihatkan ruang kosong di dalamnya. Lilis menutup mulut. Tidak ada jenazah. Tapi kenapa ada suara tadi? Dito hendak menjawab. Namun sebelum sempat berbicara, keranda kembali bersuara. Nama-nama. Sudah, Arkan menelan ludah. Nama apa? Keranda berputar perlahan. Bagian sampingnya menunjukkan deretan huruf yang sebelumnya tidak terlihat karena tertutup kegelapan. Tulisan itu dipahat kasar di kayu. Dito, Arkan, Lilis. Tiga nama itu bersusun rapi, seperti daftar seseorang yang harus diantar. Lilis memekik panik. Tidak, itu bohong. Bagaimana bisa nama kita? Dito tidak mampu menjawab. Tubuhnya bergetar. Kita harus pergi sekarang. Mereka berlari ke jalan utama, tetapi setiap langkah terasa berat seperti pasir hisab. Pohon-pohon di sekitar jalan tampak berubah bentuk, bengkok seperti menutup jalur. Cahaya senter redup seolah disedot kegelapan. Keranda mengikuti dari belakang, melayang pelan namun tidak pernah tertinggal. Suara kayunya yang menyeret tanah memburu mereka seperti ketukan waktu. Cepat, jangan berhenti, teriak Arkan. Namun saat mereka hampir mencapai tikungan, keranda memotong arah. Benda itu tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Padahal jaraknya masih puluhan meter tadi. Kain penutupnya terangkat lebih tinggi. Suara anak kecil terdengar dari dalam keranda. Kalian, giliran malam ini. Lilis meneteskan air mata. Tolong, kami tidak ingin mati. Keranda bergerak mendekat. Cahaya senter padam sepenuhnya. Suara dari dalam keranda menggema. Kini lebih banyak, seperti puluhan suara tumpang tindih yang melihat. Tidak boleh kembali. Dito mencoba melawan rasa takut. Ia melemparkan batu ke arah keranda. Batu itu justru menembus kain penutup, seperti jatuh ke ruang kosong. Namun setelah itu suara tawa kecil menggema dari dalam. Keranda membuka sedikit penutupnya, menampakkan ruang gelap yang tampak lebih dalam dari ukuran sebenarnya. Seolah bagian dalam itu adalah lorong tak berujung. Arkan mundur. Jangan dekat-dekat! Itu bukan peti biasa. Tetapi tanah di sekitar mereka mendadak bergetar. Tanah pecah kesil-kesil, menciptakan retakan yang memaksa mereka bergerak mendekati keranda. Lilis terjatuh. Dito berusaha menariknya, tetapi angin dingin seperti tangan halus menahan tubuh Lilis. Perlahan ia terseret mendekati keranda. Dito, tolong, jerit Lilis. Dito dan Arkan menarik sekuat tenaga. Namun semakin mereka menarik, semakin kuat keranda menarik balik. Kembali malam ini. Arkan menatap Dito dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita semua. Dito menggertakkan gigi. Aku tidak akan tinggalkan dia. Namun suara dari dalam keranda menggema sekali lagi. Nama-nama sudah lengkap. Cahaya aneh muncul dari celah penutup keranda. Arkan berteriak, Dito, lepaskan. Kalau tidak, terlambat. Kilatan cahaya menelan Lilis. Setelah itu, keranda tertutup kembali dengan tenang, seperti tidak pernah terbuka. Dito terdiam, lututnya goyah. Arkan berdiri mematung, tak sanggup bernapas. Keranda perlahan bergerak mundur, kembali menuju pemakaman dengan irama lambat. Sebelum menghilang di belokan, suara terakhir terdengar besok. Giliran berikutnya, esok paginya, warga menemukan dua nama baru terukir di samping tulisan lama pada keranda yang tersimpan di pemakaman tua. Dito Arkan sementara nama Lilis kini berada di bagian paling atas nama yang telah selesai diantar. Sejak malam itu, keranda tetap muncul pada jam 10 lewat 10 menit. Tetapi suaranya berbeda.
Langkahnya terdengar lebih ringan, seolah ia berjalan bukan sendirian lagi. Hujan rintik turun sejak sore, menjadikan udara malam di desa Gondosari terasa lebih lembab dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, menutup sinar bulan dan menciptakan suasana yang menekan dada. Di dalam kamar sempitnya, Reno duduk sambil memperbaiki charger tua. Ia telah terbiasa dengan suara angin dan suara pintu tetangga yang berderit. Tetapi ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Panggilan misterius tiap pukul 10,1 dari nomor yang sama persis dengan nomor ponselnya Reno. Mengabaikan kejadian itu selama berminggu-minggu. Ia menganggapnya sebagai gangguan jaringan atau perbuatan iseng. Namun malam itu, rasa ingin tahunya menekan kuat hingga ia tidak lagi bisa mengabaikannya. Ia menunggu sambil menatap jam ponselnya yang terus menghitung mundur titik 10:08. Hujan mulai berhenti. Udara mengendap sunyi, lampu kamarnya redup dan berkelip seperti sedang menahan sesuatu. Reno mengusap wajah, mencoba menenangkan pikirannya. Hanya telepon, tidak ada yang aneh, katanya pelan titik 10. 10 ponselnya bergetar, layarnya menyala. Nama pemanggil, Reno, nomornya sendiri, sama tidak ada satu angka pun yang berbeda. Ia mematung, suara dering itu terdengar lebih berat dari biasanya. Seolah berasal dari tempat yang jauh, tetapi memaksa masuk ke ruangannya. Jari-jarinya bergetar saat ia mengangkat panggilan. Haha, ucapnya ragu. Hening beberapa detik, diikuti suara napas lirih. Reno menajamkan pendengaran. Napas itu terdengar terputus-putus, seperti milik seseorang yang sedang terluka. Siapa ini? Tanyanya lagi, sedikit lebih keras. Akhirnya suara dari seberang menjawab. Sangat pelan, namun jelas. Kamu. Reno terkejut. Apa maksudmu? Ini sih. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih serak. Butuh bantuan. Napas Reno tercekat. Dada terasa sesak. Suara itu terdengar seperti suaranya sendiri, tetapi lebih lemah, seperti berasal dari seseorang yang sedang menderita. Ia ingin menutup telepon, tetapi rasa takut membuatnya tak bisa memutus panggilan. Apa yang terjadi padamu? Suara di ujung sambungan tergagap. Malam ini, kamu harus pergi sebelum terlambat. Terlambat apa? Tidak ada jawaban, hanya napas putus-putus. Lalu panggilan terputus sendiri. Reno menatap layar ponselnya yang kini kembali gelap. Itu tidak mungkin, gumamnya. Pasti ada yang bermain-main. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi jantungnya terus berdebar keras. Ia bangkit, membuka jendela sedikit. Suasana luar sangat sepi. Tidak ada suara kendaraan ataupun percakapan. Bahkan suara serangga pun lenyap beberapa menit berlalu. Saat Reno kembali duduk, ponselnya bergetar lagi. Bukan telepon, pesan suara. Nadanya dingin. Rekaman itu dikirim dari nomornya sendiri. Dengan tangan gemetar ia membuka pesan itu. Suara dalam rekaman membuat tubuhnya lemas. Jangan buka pintu. Dia sudah di depan. Reno langsung memandang pintu rumah. Tidak ada suara apapun dari luar. Tetapi peringatan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mematikan lampu, menyisakan cahaya samar dari ponsel. Suara langkah kecil terdengar di teras. Reno menggenggam kursi, mempertahankan jarak dari pintu. Siapa di luar? Serunya. Tidak ada jawaban. Namun langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Suara napas terdengar sangat pelan, tapi cukup untuk membuat Reno membeku. Ponsel bergetar lagi. Telepon masuk, nomor pemanggil Reno. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mengangkat, suara di ujung sambungan terdengar lebih panik. Jangan buka, itu bukan orang. Kalau begitu, apa itu? Suara seberang terdiam sejenak lalu berkata dengan nada kacau. Bayangan, bentuknya seperti kamu, tapi bukan kamu. Reno merasa tubuhnya melemah. Kenapa dia ada di luar rumahku? Suara itu menjawab lirih. Karena waktumu hampir habis. Jarum jam mendekati akhir. Tiba-tiba pintu rumah bergetar pelan, seperti seseorang sedang menyentuhnya dengan ujung jari. Reno mundur perlahan, nafasnya memburu. Apa yang harus aku lakukan? Pergi ke belakang, tapi jangan lihat bayangannya. Jangan sekalipun. Tanpa pikir panjang, Reno bergerak menuju pintu dapur. Ia mengambil kunci, mencoba membukanya sebisanya sambil menahan gemetar. Pintu depan kembali bergetar. Kali ini lebih kuat, seolah sesuatu ingin masuk. Begitu pintu dapur terbuka, udara dingin menerpa wajahnya. Ia melangkah cepat ke halaman belakang. Namun sebelum ia sempat keluar pagar, langkah kaki lain terdengar di samping rumah. Tidak satu, tidak dua. Banyak, seolah ada beberapa orang yang berjalan mendekat dari berbagai arah. Suara itu aneh.
Tempo langkah tidak seragam, seperti gerakan makhluk yang belum terbiasa berjalan. Ponsel Reno berbunyi lagi. Pesan suara baru. Dengan ketakutan memuncak, ia mendengarkannya. Jangan lari ke kiri, lihat bayangan di tanahmu. Kalau bayangannya bukan milikmu, berarti dia sudah dekat. Reno menatap tanah di bawah kakinya. Hanya ada satu bayangan, namun bentuknya berbeda. Bukan seperti bayangan tubuhnya yang kurus. Bayangan itu lebih tinggi, ramping, dan kepalanya condong ke arah Reno seolah sedang mengamati. Reno mundur, hampir terjatuh. Nafasnya terputus. Ini tidak mungkin. Suara dari belakang pagar memanggilnya dengan nada serak. Reno, I see. Suara itu sama persis dengan suaranya sendiri. Reno menutup telinga, melangkah mundur, namun bayangan panjang itu bergerak mendekat. Bayangan tersebut memanjang tanpa sumber cahaya yang jelas. Seolah hidup sendiri, ponsel bergetar lagi. Telepon. No, pemanggil. Reno. Ia angkat sambil menahan tangis. Suara seberang berkata lirih, hampir tak terdengar. Aku sudah mati. Jangan biarkan dia jadi kamu berikutnya. Sambungan terputus. Bayangan itu muncul dari balik sudut rumah. Namun tanpa tubuh, hanya bentuk gelap bergerak maju. Reno mencoba melompat melewati pagar. Namun kakinya terpleset. Bayangan itu melompat cepat secepat kilat, menggapai tubuhnya tanpa suara. Udara mendadak hening. Keesokan harinya, warga menemukan ponsel Reno tergeletak di halaman belakang. Layar retak masih menampilkan panggilan tak terjawab dari nama yang sama dengan pemiliknya. Sementara Reno tidak pernah kembali. Dan sejak malam itu, beberapa warga mulai menerima telepon jam 10:10. Nomor penelepon sama persis dengan nomor mereka sendiri. Masjid tua di ujung desa Gondosari berdiri sendirian. Dindingnya kusam dimakan usia. Atap gentingnya menghitam. Beberapa bagian melengkung seperti punggung orang ranta. Sejak imam lamanya wafat, bangunan itu jarang disentuh. Hanya beberapa warga yang sesekali mampir untuk bersih-bersih atau menyalakan lampu malam. Selebihnya, tempat itu dibiarkan tenggelam dalam kesunyian. Suatu sore, sebelum azan maghrib, Hasbi, seorang pemuda yang sering membantu merawat halaman masjid, datang untuk menyapu dedaunan kering. Ia membawa sapu lidi, ember kecil, dan lampu senter karena cahaya di area itu sering meredup tanpa sebab. Angin bertiup perlahan, namun ada hawa ganjil yang membuat bulu kuduknya naik. Ia mulai bekerja, mengumpulkan daun, memeriksa saluran air, kemudian menyapu halaman berpasir di depan serambi. Setelah hampir 1 jam, lantai terlihat bersih. Hasbi menarik napas lega. Ketika matahari mulai turun, ia memutuskan pulang. Namun sebelum melangkah keluar, tatapannya tertarik pada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jejak kaki baru 5 langkah dari pintu gerbang. Ia berhenti total. Jejak itu muncul tiba-tiba di belakangnya. Tidak ada sebelumnya. Bentuknya panjang, jari-jari tipis, dan pijakannya dalam seperti milik seseorang yang sangat berat. Ukuran telapak itu jauh lebih besar daripada kaki manusia pada umumnya. Hasbi membalik tubuh, menatap halaman yang baru saja ia bersihkan. Tidak mungkin, gumamnya. Jejak itu basah, seolah meninggalkan bekas lumpur pekat, padahal tanah di sana kering tanpa genangan. Dengan hati-hati ia mendekat. Semakin diperhatikan, semakin aneh bentuknya. Jari pertama dan terakhir tampak lebih panjang, hampir seperti cakar. Mungkin ada orang jahil lewat, pikirnya. Walau pikirannya tidak benar-benar menerima alasan itu, ia menyinari jejak pertama dengan senter. Cahaya memantul pada bekas pijakan yang terasa dingin berembun. Jejak berikutnya makin banyak, membentuk garis menuju pintu samping masjid yang sudah lama dikunci. Hasbi menelan ludah. Siapapun ini, ngapain masuk dari arah situ? Ia mencoba mengabaikan perasaan was-was. Tetapi ketika ia menyapu lantai berulang kali, jejak tersebut tetap ada. Bahkan setiap sapuan justru membuatnya lebih jelas. Seperti tinta yang menyerap ke dalam lantai. Malam mulai turun. Asmaul Husna yang biasa diputar, otomatis di masjid itu tidak menyala malam ini. Hening, sangat hening. Hasbi terpaksa menyalakan semua lampu. Tetapi bohlam di serambi berkedip lemah. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam masjid. AS. Salam. Hasbi tersentak. Siapa di sana? Serunya berusaha tegar. Tidak ada jawaban. Hanya pintu kayu dalam ruang utama yang berderit pelan. Ia menyorotkan senter ke arah pintu itu. Hening. Namun ketika ia melangkah, senter menyinari sudut lantai dekat mimbar. Dan di sana jejak kaki baru muncul perlahan. Seperti ada yang berdiri di tempat yang kosong lalu melangkah ke arah Hasbi. Tidak mungkin, ini nyata, bisiknya. Mundur 1 langkah. Jejak itu terus muncul satu demi satu. Semakin dekat, setiap pijakan disertai suara lirih seperti pasir basah dipijak sesuatu yang berat.
Hasbi berpegangan pada tiang kayu. "Kalau kau manusia, bicara!" Jejak itu berhenti. Keheningan menguasai ruangan. Lalu terdengar suara nafas panjang Sanggotrenda, seolah berasal dari dalam lantai. "Aku sudah lama menunggu." Hasbi met. Suara itu terdengar seperti seseorang yang kelelahan, tapi nada akhirnya menggantung seperti ancaman. "Menunggu apa?" tanya Hasbi, walau seluruh tubuhnya bergetar. "Menunggu pintu dibuka." "Pintu apa? Pintu apa?" Suara itu kembali menjawab, lebih keras. "Pintu tempatku dikurung." Hasbi mundur. Tak sadar ia berada tepat di ambang pintu keluar. Namun sebelum ia sempat mencapai gerbang, angin dingin menyapu seluruh halaman. Lampu serambi padam total. Dalam gelap, jejak kaki yang ada di lantai mulai bersinar samar seperti bara merah. Hasbi memejamkan mata, membaca doa. Ketika ia membuka mata, sesuatu membuatnya terpaku. Jejak itu kini mengarah ke samping, mengikuti arah yang sama dengan arah bayangannya sendiri. Seolah menirukan langkah yang belum ia lakukan. "Ini bukan makhluk biasa," gumamnya. Suara dari dalam masjid menyusul. Semakin dekat, meski tak ada tubuh yang terlihat. "Aku mengenal langkahmu. Sejak dulu kau melewatiku, tapi kau tak melihatku." Hasbi ia mencoba berlari, namun tanah di bawah kakinya memadat seperti menahan geraknya. Jejak yang bersinar itu tiba-tiba berhenti, lalu muncul satu jejak besar tepat di depannya seolah makhluk itu kini berdiri sangat dekat. Sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti es. "Pergi," bisik suara itu. "Sebelum malam ini menelanmu." Hasbi menepis kuat-kuat dan jatuh terduduk. Begitu ia melihat ke depan, jejak itu perlahan memudar. Bahkan suara berat tadi ikut lenyap, digantikan suara jangkrik yang baru terdengar kembali. Lampu serambi menyala lagi. Napas Hasbi tersengal. Ia segera bangkit dan berlari pulang tanpa menoleh Kizokan Hari. Warga menemukan halaman masjid kembali bersih. Tidak ada jejak apapun. Namun satu hal membuat mereka bergidik. Pintu samping masjid yang selama ini terkunci terbuka sedikit, menunjukkan celah gelap yang tak seorang pun berani telusuri. Hasbi tidak pernah kembali ke sana pada jam senja, namun beberapa penjaga malam melaporkan hal serupa. Jejak kaki besar muncul tiba-tiba setiap setelah azan Isya, kadang basah, kadang berdebu, namun selalu mengarah ke pintu samping masjid, yang kini tidak bisa ditutup rapat. Dan siapapun yang lewat sendirian di halaman itu pada malam hari, sering mendengar suara lirih dari dalam langkahmu. Sudah kuingat.